Seperti pujian akan katakan bahwa sehabis duka pasti ada hal-hal indah yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan pekat, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat, Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan pekat, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa, buat kasih setia-Mu. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya puji-pujian kami dapat berkenan di dalam hadirat-Mu. Dan sebentar Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kolose 3 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Satu ayat ini memberikan pengertian kepada kita untuk apa kita menjadi manusia yang baru. Di bagian akhir Bapak Ibu bisa melihat ya, tujuannya adalah jelas, yaitu mengenal, memperoleh pengetahuan yang benar, memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah kita. Karena memperoleh pengetahuan yang benar, maka langkah hidup pasti benar. Ya Bapak Ibu ya, kalau memperoleh pengetahuan yang benar, maka langkah hidup kita ini menuju kepada satu tujuan yang pasti, yaitu serupa dengan gambar Allah. Gambarnya Allah. Saya coba flashback ya ke dalam Kejadian 1 ayat 26, tolong dibaca. Kejadian 1 ayat yang ke-26, supaya kita mengerti ini. Ya silakan. Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Berbeda dengan ciptaan yang lain, berbeda dengan ciptaan segala macam di luar Allah, alam jagat raya ini. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saya coba mempelajari bahasa aslinya, gambar itu selem. Selem, gambar. Image, hati, pikiran Allah, pribadi Allah. Itu selem. Jadi begitu berharganya manusia sehingga Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut apa yang ada di dalam diri Allah diberikan kepada manusia. Hebat Bapak Ibu. Kita mesti bangga ini. Saya ciptaan yang mulia. Dan saya tidak ingin ciptaan Allah yang mulia ini kemudian saya hinakan dengan cara hidup saya yang tidak benar. Nah inilah hidup yang terus-menerus, kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam tema kita, ya Bapak Ibu bisa lihat di banner situ ya, diperbaharui secara terus-menerus, Kolose 3 ayat yang ke-10 tadi, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ini yang dimaksud dengan rupa Allah. Bahasa aslinya itu demut, bahasa aslinya demut Bapak Ibu, rupa Allah itu demut. Yang berkembang itu demut. Tiap-tiap kita berbeda. Untuk meraih gambar Allah, pribadi Allah yang ditaruh di dalam diri kita, yang kemudian rusak oleh karena dosa, maka sekarang kita berusaha mencapai gambar Allah itu dengan cara demut tadi. Rupa Allah itu yang bergerak, yang terus-menerus diperbaharui. Sangat sayang kalau kita tidak memperhatikan hal ini, tidak memperhatikan hidup kita,
ceroboh terhadap hidup kita, sehingga demut ini rupa Allah itu tidak naik. Tapi justru turun, bahkan mungkin hilang. Kalau sudah berantakan hidup kita sembrono, maka jangankan untuk meraih image Allah tadi ya, untuk mencapai gambar Allah, enggak mungkin Bapak Ibu. Jadi kenapa gereja kita memiliki visi tahun 2022 ini mengenakan manusia yang baru? Tahun yang lalu kita memakai istilah manusia Allah. Tahun yang lalu. Manusia Allah itu di atas dari mengenakan manusia baru. Artinya begini, itu tujuan saya itu, manusia Allah itu. Karena manusia Allah inilah yang dimaksud dengan gambar Allah Sang Kalik, Bapak Ibu. Ya, saya coba. Nah, gambar kaliknya ini. Ya, Selem tadi, pribadi Allah. Seberapa Bapak Ibu mengenal Allah, ya tentu berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan demut ya. Jadi pribadi Allah ditaruh dalam hidup kita, ini yang kita kejar. Yang diperbarui terus-menerus mengenakan manusia yang baru ini. Masalahnya terus-menerus ini loh Bapak Ibu. Karena terus-menerus maka pribadi saya dengan pribadi Lydia ini berbeda. Mungkin dia ngotot, mungkin dia all out, dan saya tidak terlalu serius. Maka demutnya dia, rupa Allah dia untuk mencapai gambar kalik ini, dia lebih memiliki pribadi Allah dibanding saya. Ini contoh, tentu kita berbeda Bapak Ibu. Ada yang santai, ada yang tidak peduli, ada yang hidup ala kadarnya, tidak terlalu serius dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan mungkin dia berkata, yang penting saya tidak merugikan orang lain, betul. Tapi masalahnya bukan itu yang Tuhan inginkan. Kalau hanya sekedar itu, tidak perlu kita mengenal Kristus, tidak perlu kita percaya kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus itu karena kita punya peluang sempurna seperti Bapa. Itu bedanya Bapak Ibu. Kalau orang yang percaya kepada Kristus, maka dia punya peluang untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Bukan sekedar hidup dalam langit baru bumi baru. Ya, jangan disederhanakan Bapak Ibu. Saya ingat berapa tahun yang lalu ada seorang anak Tuhan, Pak Pendeta, yang penting saya masuk surga saja. Kamu kurang ajar, saya bilang. Kurang ajar kamu. Tuhan tidak mengendaki begitu. Tuhan mengendaki kita memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ya, artinya betul-betul Bapak Ibu. Demut inilah yang kita kejar. Terus menerus kita perbarui dengan mengenakan manusia yang baru. Jadi visi gereja kita ini menampilkan satu tujuan yang penuh dengan tanggung jawab kita. Kita hidup bukan tanpa tujuan Bapak Ibu. Sayang kalau ada orang Kristen yang sekedar hidup tanpa tahu tujuan hidupnya apa. Tujuan hidup kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Yaitu kembali kepada gambar kalik Allah yang sudah rusak. Pengenalan Bapak Ibu tadi saya katakan tentu berbeda. Ada yang mengenal Allah secara lengkap. Allah itu kasih, Allah itu panjang sabar, Allah itu murah hati. Allah itu lemah lembut. Sebab Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ini yang kita kejar terus Bapak Ibu. Ini yang kita, rupa Allah tadi ya, demut itu. Yang harus kita kejar terus menerus dengan mengenakan manusia yang baru.
Saya sebenarnya ingin terlintas pikiran tadi ya, untuk menampilkan satu video bagaimana metamorfosa dari binatang-binatang yang berganti kulit gitu ya, atau kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Ya, apapun binatang itu kemudian dia melepaskan dari kulit lamanya, kemudian muncul yang lebih segar lagi. Ganti kulit. Seperti itulah kita ini Bapak Ibu. Ada manusia lama yang harus kita mau, ya saya katakan ada manusia lama yang harus kita sadari dan kita mau melepaskan. Saya agak ngotot ini Bapak Ibu ya. Karena ada manusia yang lama kita itu kadang-kadang manusia yang gampang sekali putus asa. Gampang sekali putus asa. Kena sedikit permasalahan, seperti nggak ada harapan. Belum mencoba sudah putus asa dan berkata, susah Pak Pendeta. Kalau saya sudah berhadapan dengan orang begini, ya wis sakarepmu lah. Urip iki yen awakmu sing nglakoni dhewe. Kalau senang dia nikmati. Tapi begitu susah, Pak Pendeta, tolonglah. Karena nggak mau mencoba, nggak mau bertarung dengan sungguh-sungguh. Kalau saya menuruti kedagingan saya ini penuh dengan keputusasaan. Bayangkan bukan masalah saya saja, saya menanggung begitu banyak masalah. Dari yang tidak bisa bayar inilah, dari ini begitu banyak. Dari persoalan rumah tangga mereka, saya bawa dalam beban hidup saya. Siapa yang memberi kekuatan Bapak Ibu? Kalau saya mengenakan manusia lama, gak mungkin saya bisa bertahan. Saya harus terus-menerus mengenakan manusia baru. Jadi mengenakan manusia baru ini tidak terbatas oleh waktu Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi berkata dalam ayat yang ke-10, dan telah mengenakan, arti kata telah mengenakan itu sudah dilakukan, bukan akan. Kalau sudah melakukan, telah mengenakan itu dia sudah menanggalkan manusia lama dia. Kalau sudah telah mengenakan manusia baru, artinya yang lama itu ditinggalkan. Ada yang tadi saya katakan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu manusia lama, Bapak Ibu. Ada keputusasaan manusia lama. Tapi Rasul Paulus menulis di dalam Kolose 3 ini sesuatu yang mungkin kita tidak anggap, tapi itu ternyata menjadi rintangan untuk mengenakan manusia baru. Tolong dibaca, ya, ayat yang ke-8 supaya kita tahu. Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Adakah di antara di sini ya, di tulisan ini buanglah kejahatan ya, maksud saya gini, buanglah semuanya ini, yaitu membunuh, mencuri, enggak. Artinya Rasul Paulus sudah sangat tahu bahwa jemaat di Kolose ini sudah paham betul tentang hukum Allah. Itu kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang mata kita ini loh Bapak Ibu, menganggap sepele sesuatu hal yang sederhana padahal itu menghambat mengenakan manusia baru. Marah, geram, ya. Kemudian kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ternyata kata-kata kotor ini bukan kata-kata yang hujatan ya, yang menyakitkan. Kalau kita kena anjing lu, monyet lu gitu. Enggak, atau kata-kata yang saru gitu ya. Bukan. Ini bahasa aslinya saya enggak ungkapkan Bapak Ibu. Ini artinya begini, kata-kata hambar kita, kata-kata yang tidak membangun. Baik kepada orang dekat maupun kepada saudara seiman maupun kepada orang siapapun yang sebenarnya dia memerlukan kekuatan, tetapi kemudian hadirnya kita tidak memiliki dampak apa-apa kepada mereka. Itu kata-kata kotor loh itu. Hanya saja dipakai oleh terjemahan ini kata-kata kotor, sebenarnya kata-kata hambar, kata-kata yang tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang harusnya dipanggil untuk menjadi berkat. Pernah ya Bapak Ibu ya ketemu sama orang yang dalam keadaan berbeban berat, stres gitu ya. Dan kemudian kita hadir dan berkata, saya juga ngalami yang sama. Saya sampai bosen doa loh. Nyatanya keadaan saya tetap sama. Apakah itu menjadi konsentrasi kita Bapak Ibu? Ya, ternyata itu saya manusia lama kalau pakai itu. Kata-kata kita hambar. Tidak memberikan satu kekuatan support kepada orang yang saat itu membutuhkan. Kalau Tuhan tuntun langkah kita hadir pada orang itu, tidak ada kebetulan bagi kita, pasti ada maksud Tuhan menghadirkan kita di hadapan orang itu yang tengah dalam keadaan keputusasaan. Tapi sayang kita tidak merespon misi Allah ini. Dan kemudian kita berkata, ya udahlah, jalanin aja hidup ini. Seolah-olah rohani kita berkata begitu, jalanin aja hidup ini. Kita tidak menunjukkan bahwa di balik kesukaran hidup kita ini ada satu pribadi yang begitu peduli kepada kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang siap memberikan pertolongan kepada kita jika kita berseru kepada Dia. Maka kita ajak orang itu untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan memberikan kepada orang itu kekuatan-kekuatan lewat perkataan kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan berkata, saya nggak bisa Pak Pendeta berkata. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Kehadiran Bapak Ibu di hadapan orang itu walaupun hanya sekedar memeluk ya Mbak Pipit ya. Kemudian menepuk-nepuk bahunya. Dia merasakan kesejukan walaupun kita tanpa berkata-kata. Manusia baru Bapak Ibu. Supaya kita kembali kepada gambar kaliknya. Bukan hidup tanpa tujuan. Tetapi kita tahu apa yang harus kita perbuat. Coba kita lihat bagaimana Efesus, Paulus kemudian menuliskan di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Silakan. Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, tolong Bapak Ibu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Wah, luar biasa ini ya. Agak sedikit sulit di dalam surat Efesus ini ya Bapak Ibu ya, karena ada begitu banyak anak kalimat yang menjelaskan kalimat pertama. Di dalam anak kalimat itu ada anak kalimat yang lainnya juga yang menjelaskan. Jadi saya coba perlahan-lahan Bapak Ibu ya. Ayat 11 berkata, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Artinya Israel, karena dikatakan di tanda petik itu ya, sunat itu orang Israel, pasti orang Israel. Kamu dulu bukan orang Yahudi, orang yang tak bersunat. Ya, ini bahasa yang halus Bapak Ibu. Atau bahasa kasarnya kamu kafir gitu ya. Kamu tidak mengenal Allah. Di dalam tulisan-tulisan lainnya dikatakan kamu Yunani, bukan Yahudi. Jadi kalau ketemu kata Yunani itu bukan menunjuk pada Yunani Greek gitu ya, bukan. Tapi menunjuk kepada bangsa di luar Israel. Kamu dulu nggak masuk bagian di situ. Karena tidak masuk bagian di dalam orang Israel, maka tidak berhak untuk memperoleh janji Tuhan. Tetapi, nah ini berita baiknya. Di dalam Kristus yang mati itu, yang membatalkan hukum Taurat. Bapak Ibu perlu memperhatikan sungguh-sungguh, Tuhan tidak membatalkan hukum Taurat. Ya, Matius 5 ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan tidak. Artinya begini, saya mau menjelaskan ini, makanya agak sedikit sulit. Yang dimaksud membatalkan itu begini, tidak ada satupun orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Dekalog kemudian diperinci menjadi 613 hukum, perintah dan larangan. Beda dengan undang-undang Indonesia. Kalau undang-undang di Indonesia, Bapak Ibu melanggar rambu lalu lintas, maka Bapak Ibu hanya dikenakan pasal yang berkaitan dengan rambu itu. Bisa memahami ya? Saya melanggar rambu lalu lintas, lampu merah saya terjang, maka tidak mungkin saya kemudian seluruh hukum undang-undang lalu lintas itu kemudian saya langgar. Bisa mengerti? Jadi saya hanya dikenakan pasal yang berkaitan dengan melanggar lampu merah itu. Hukum Taurat enggak begitu Bapak Ibu. 10 perintah Allah ya. Kemudian diperinci ini menjadi 613 perintah dan larangan. Bisa enggak kita melakukan semua hukum itu? Andai kata saya melanggar satu hukum, maka itu berarti saya sudah melanggar semua hukum itu. Bisa paham ya? Ternyata Tuhan Yesus itu menggenapi, sehingga dikatakan tadi lewat kematiannya, artinya sampai hidupnya Tuhan Yesus itu, seluruh hukum itu dilakukan oleh Tuhan. Dengan istilah digenapi, maka hukum Taurat itu menjadi batal karena ada satu pribadi yang sudah melakukan hukum itu. Bayangkan kalau itu tetap berlaku Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan itu, tapi Tuhan melakukan. Karena kematian itulah kemudian kita dipersatukan. Yang dulu kita jauh sekarang menjadi dekat. Yang dulu kita tidak berhak memperoleh janji berkat Abraham. Sekarang saya menjadi orang yang berhak memperoleh janji Abraham. Ini manusia baru. Jadi manusia yang memperoleh anugerah. Kecuali kalau Bapak Ibu menolak. Tidak apa-apa. Ya, manusia baru itu
Manusia yang memperoleh anugerah. Dulu kamu jauh, sekarang dekat. Dulu kamu tidak diperhitungkan, tidak memperoleh janji Abraham. Sekarang saya berhak memperoleh. Kenapa? Itu anugerah. Jadi manusia baru itu adalah mereka yang hidup di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi berkata dalam Efesus tadi. Ya, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi maka tidak mendapat bagian dari janji Tuhan, janji Abraham, kemudian janji Abraham ini turun kepada Yakub, Ishak, Daud, yaitu janji berkat jasmani. Ya. Kalau dulu berbicara janji berkat ini berkat jasmani, tapi kita sekarang memperoleh sampai kepada janji berkat rohani. Contohnya janji berkat rohani itu ya kalau di sini penyertaan Allah. Ini berbicara tentang penyertaan Allah, janji berkat itu. Keberadaan bangsa Israel karena janji Tuhan. Mungkin bisa dibaca ya. Ini sampai kekal loh ini, janji kepada bangsa Israel itu nggak bisa dibatalkan ya. Wahyu 7 ayat yang keempat. Supaya kita tahu Bapak Ibu ya. Jadi dulu kita ini bukan Israel. Kenapa ini saya masukkan ke dalam sini? Perkara tentang Israel. Jadi Abraham itu orang Ibrani loh ya. Jangan diklaim Abraham ini bangsa yang lain, bukan. Ini Abraham ini bangsa orang Ibrani, ya. Orang Ibrani dalam Kejadian berapa itu? Kejadian 14 atau berapa itu ya? Saya coba dia orang Ibrani, ya. Kemudian turun menurun ini sampai kepada janji rohani. Berawal dari janji berkat, kemudian hingga sampai kepada janji rohani tentang hidup yang kekal. Coba dibaca Wahyu 7 ayat yang keempat. Ya. Wahyu 7 ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya. Sengaja saya potong kalau Bapak Ibu baca kan, wah di situ ada dari suku Yehuda 12.000, dari suku Aser 12.000, itu Israel semua. Nanti ketemu ada di sana. Bangsa itu nggak punah sampai kekal. Ingat Bapak Ibu ya, hanya ada satu bangsa di sana yang disebut. Lalu saya dulu bukan Israel gitu loh. Itu maksudnya Bapak Ibu. Yang Israel asli tetap ada, yang dulu saya bukan Israel, sekarang saya menjadi Israel karena kematian Kristus. Bisa paham ya? Karena sekarang saya Israel, maka saya punya hak untuk memperoleh janji berkat ini. Berkat jasmani tentu iya Bapak Ibu. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Siapa yang di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak akan dipermalukan. Tidak meminta-minta. Ya kan janji Tuhan kan? Dahulu aku muda kata Daud, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta. Janji Tuhan loh Bapak Ibu. Itu perkara-perkara jasmani. Tapi perkara-perkara rohani, Bapak Ibu lihat tadi. Di dalam Kristus ada damai sejahtera, Efesus tadi berkata. Kita dipersatukan sehingga kita memperoleh damai sejahtera dalam Tuhan. Itu kita mengenakan manusia yang baru. Jadi mengenakan manusia yang baru itu, Bapak Ibu ya, adalah manusia yang memperoleh anugerah. Untuk memperoleh anugerah maka kita tanggalkan manusia lama kita.
Yang seperti tadi saya katakan, itu contoh Paulus menulis marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kata-kata hambar, kata-kata yang tidak membangun. Dan saya kemudian menjelaskan tadi, manusia lama kita ini mungkin kita ragu-ragu kepada Tuhan, kita sudah berdoa lama tapi Tuhan tidak tolong, dan kemudian kita meragukan Tuhan, Tuhan dengar apa enggak ya? Tuhan ada apa enggak ya? Itu manusia lama. Atau kita putus asa, gampang sekali putus asa. Kita sedang mengenakan manusia lama. Jadi manusia baru, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Efesus tadi sudah menjelaskan, Rasul Paulus mengulang kembali. Ya. Efesus tadi menjelaskan bahwa kita ini ketika menjadi manusia yang lama, yang belum dipersatukan oleh Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Tapi pada saat kita mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus Bapak Ibu, sampai kenapa saya mengenakan manusia baru? Karena saya punya tujuan gitu. Tujuannya apa tadi? Gambar kalik, gambar Allah. Selem itu tujuan saya. Saya punya kepribadian Allah dan itu yang disebut sebagai 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 itu disebut manusia Allah. Alangkah baiknya kalau dibaca supaya kita nggak lupa ya, visi kita, kerja kita. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Ya. Satu Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Semuanya itu membentuk kita menjadi manusia Allah. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Dan ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini berat loh Bapak Ibu. Keadilan ini berat. Bagi seorang hamba Tuhan berat. Bagi seorang Bapak Ibu yang bekerja dimanapun itu berat, bukan gampang. Ini berbicara tentang hukum. Jadi kalau hamba Tuhan, ada orang yang katakanlah yang tidak punya apa-apa, salah, kemudian cepat menghakimi gitu ya. Tapi kalau ada orang yang berada, yang salah dibiarkan. Atau kalau ada orang yang kaya, sakit, cepat sekali besok. Begitu ada yang tidak punya, sakit, tunda. Kalau sudah parah baru kemudian datang. Enggak ada rasa keadilan. Enggak gampang Bapak Ibu. Jadi untuk mencapai manusia Allah, ya ini tadi saya katakan manusia Allah itu kan tahap tujuannya ya, tahapnya gini, manusia Allah. Untuk mencapai manusia Allah saya harus mengenakan manusia baru. Nah, terus menerus sampai saya punya tujuan bahwa saya mencapai gambar Allah. Selem itu berbicara tentang pribadi Allah, Demut berbicara tentang proses ke sana. Itu disebut rupa Allah. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga prosesnya demikian. Belajar mengenal Kristus, ya. Kemudian menanggalkan manusia lama, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Ini 3 bagian ini. Ini terus menerus, seperti tadi dikatakan dalam Kolose 3 ayat 10 ini. Proses ini terus menerus. Begitu ini kita lakukan, kita menjadi manusia yang baru, artinya menjadi manusia yang mengerti tentang diberi anugerah oleh Tuhan.
Manusia baru itu tadi kan memperoleh anugerah Tuhan kan. Karena dulu saya tidak mengenal Kristus, saya dulu jauh dari Tuhan, sekarang oleh kematian Kristus saya dekat dengan Allah. Anugerah kan itu Bapak Ibu. Mau jauh dari Tuhan, ini kebinasaan. Yang dimaksud hidup kekal itu adalah kebersamaan kita dengan Tuhan. Ini prosesnya terus menerus dan kemudian tercapailah kita menjadi manusia Allah. Bisa memahami ya. Manusia Allah itu kemudian terus berlanjut sampai kemudian, ini loh gambar dan rupa Allah. Kalau dulu rusak oleh dosa, kembali kita menjadi gambarnya Allah. Tidak mudah Bapak Ibu, saya tahu itu tidak mudah. Tetapi harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Waktunya sudah sangat dekat. Banyak hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita bisa bertemu, tapi esok hari mungkin belum tentu kita bisa menikmati hari esok. Dengan cara bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadap hadirat Tuhan, kalau tidak mengenakan manusia yang baru dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, pagi hari ini Engkau melawat kami Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami Tuhan. Kami tidak memiliki cinta yang buta terhadap Engkau Tuhan, tapi cinta yang sejati, karena kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pengharapan kami taruh Tuhan. Sebab pengharapan yang kami taruh di dalam Engkau Tuhan, Engkau tidak akan mengecewakan kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang tengah dalam keadaan berbeban berat, mungkin juga tengah dalam keadaan keputusasaan akan perkara-perkara kehidupan ini Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah, dan Engkau berikan kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan penuh sukacita karena kami hidup diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, sebab Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang hidup. Kami naikkan ucapan syukur kami ini Tuhan, hanya di dalam nama yang kami kasihi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.